Saya kenal Yasa tuh dari mulai SMP. Yang menginspirasi dari Yasa itu buat saya adalah semangat dia. Dia berusaha mandiri dan tidak mau merepotkan orang tuanya. Itu yang membuat saya terinspirasi. Sampai akhirnya saya juga ingin berusaha bersama-sama dia di Men's Republic untuk sama-sama mengembangkan potensi dalam diri. Kalau pesannya untuk Yasa ya, itu terus semangat belajar, karena dia orang yang paling hobi banget belajar, ya, terus semangat berkarya, menginspirasi generasi-generasi muda, ikut serta dalam memajukan bangsa Indonesia, khususnya untuk kaum generasi mudanya, supaya bisa menimbulkan efek yang baik gitu untuk bangsa Indonesia. Never too young to become a billionaire. Inilah prinsip hidup dari Yasa Singgih. Dan filosofi itu juga yang menjadikan judul buku motivasi yang ditulis olehnya. Ia berharap anak-anak muda saat ini untuk lebih aware akan tujuan hidup mereka, sehingga di usia yang akan datang, mereka sudah memiliki tujuan dan lebih gampang meraihnya. Akan sangat baik kalau kita mengetahui tujuan hidup kita itu pas masih muda menurut saya. Kenapa? Karena beda banget perasaannya, feelingnya. Kita memulai satu karya di usia muda sama di usia yang udah lebih dewasa. Kalau pandangan saya terhadap anak muda, harus tahu tujuan hidupnya apa, tentukan dari sekarang. The next 10 years kita mau jadi apa, terus nanti 15 tahun lagi mau jadi apa, tuh harus tahu dari sekarang. Dan pelan-pelan kita mulai cicil step by step dari sekarang untuk mencapai tujuan kita itu gitu. Walaupun sudah mendapatkan kesuksesan di usia yang sangat muda, 22 tahun saat ini, bukan berarti pria yang baru di wisuda S1 ini tidak pernah mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan karena dianggap masih muda. Kayaknya itu hal yang pasti dialami sama semua orang. Orang baru mulai bisnis aja, walaupun dia nggak muda aja pasti banyak yang remehin. Apalagi yang masih muda. Ya pas saya lagi ada di kantor ini, pas saya lagi beres-beres kantor, tetangga-tetangga kiri kanan tuh banyak yang nanya, "Dek, usaha apa bapaknya di sini?" gitu. Jadi keren tuh ini usaha ayah saya gitu. Banyak banget setiap saya ketemu orang pasti selalu ditanya warisan ya atau enggak turunan orang tuanya ya gitu. Jadi ya tapi nggak apa-apa, saya jadi di situ saya ngerasa saya harus bisa buktiin kalau emang nih anak muda ini bisa berkarya gitu. Menjadi anak muda yang smart dan tahu akan tujuan hidup merupakan titik awal yang penting sehingga kita tahu kemana harus dituju. Menurut Yasa Singgih, keberhasilan yang ia raih tentunya tidak gampang. Bahkan ia tidak pernah berhenti dari yang namanya belajar. Saya selalu punya prinsip, ini adalah kita sekarang dan ini adalah yang kita inginkan gitu. Jembatan atau batas dari apa yang kita sekarang dengan apa yang kita inginkan adalah diri kita sendiri. Jadi terkadang kita nggak mencapai apa yang kita inginkan, itu masalah ada diri kita. Kita kurang pintar, kurang skill, kurang relasi, kurang belajar. Jadi pada saat saya belum bisa mencapai sesuatu, menurut saya itu adalah salah saya. Mungkin ilmu saya kurang. Jadi gimana caranya supaya saya mendapatkan apa yang saya mau? Saya terus mengupgrade diri saya. Walaupun bisa dikatakan sukses, namun Yasa Singgih beranggapan masih banyak keinginan-keinginannya yang harus dikejar. Impian-impian itu biasanya tertuang di atas kertas yang ditulis dan ditempel di dindingnya. Ini dilakukan agar ia ingat dan fokus akan apa yang menjadi harapannya. Harapan ke depan saya sih pengen banget satu hari nanti kita pergi ke luar negeri, di apapun negaranya, kita ngelihat ada brand-brand Indonesia yang ada di luar negeri gitu. Dan saya berharap dari sekian banyak brand Indonesia yang bisa maju, mudah-mudahan salah satunya adalah brand saya. Dan saya pengennya dengan brand Indonesia maju, itu akan bikin lapangan pekerjaan yang banyak di Indonesia. Kalau brand saya makin besar, para pengrajin saya makin banyak, makin lebih sejahtera lagi, dan itu akan berdampak ke keluarganya, dia bisa sekolahin anaknya, segala macam akan panjang banget gitu. Saya selalu, setiap hari doa saya adalah mudah-mudahan saya bisa menjadi saluran rezeki bagi banyak orang gitu. Jadi kita bisa menjadi kepanjangan tangan bagi banyak orang. Wah, itu menurut saya hidup yang sangat oke banget gitu. Kita bisa bermanfaat, kitanya juga berhasil, dan bantu orang bisa berhasil juga. Itu harapan saya ke depannya. Modal utama dalam mulai bisnis menurut saya hanya satu, yaitu keberanian. Itu aja sebenarnya, hanya keberanian untuk melangkah. Yang kedua, keberanian aja tapi nggak cukup gitu, nekat aja nggak cukup. Kalau kita nggak punya yang kedua, harus punya ilmunya juga. Maksudnya
Dulu saya mulai usaha, ya udah asal jualan aja, yang penting berani jualan. Tapi pada saat udah mulai berkembang, berani aja udah nggak cukup lagi kan. Kita harus punya ilmunya. Ilmu apa? Ngatur keuangannya, ngatur stok barang, ilmu marketingnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, berani aja sama ilmu aja nggak cukup kalau kita nggak punya, saya selalu bilangnya gigih gitu, konsisten, kegigihan gitu. Nah, saya lihat orang-orang yang bisa berhasil sampai belasan tahun, puluhan tahun, ratusan tahun, dia adalah orang-orang yang siap hidup susah, konsisten gitu. Lagi susah ya dia terus stay gitu, stay terus gitu. Tapi kalau balik lagi ke pertanyaannya, kalau memulai usaha cuma keberanian aja menurut saya. Oke pemirsa, untuk mencapai kesuksesan pastinya harus ada yang dikorbankan. So, stay focused, discipline, and never give up. See you next week.